berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas saya persilakan untuk memimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, dengarkan namanya ya. Saya absen, adik-adik. Anggun, Hadir Pak. Marsia, Hadir Pak. Aprion. Iya, nah sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu anak-anak, yaitu tentang hak dan kewajiban. Kita menyanyi sama-sama ya anak-anak. Iya Pak. Bapak, saya hitung 1, 2, 3, kita mulai sama-sama. Iya Pak. 1, 2, 3. Ada sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua. Contoh hak yang di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas, di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taatilah aturan. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Adik-adik, siapa di sini yang sering membantu orang tuanya? Saya. Nah, itu termasuk dari kewajiban. Nah, di sini siapa yang tahu hak dan kewajiban kita di sekolah itu seperti apa? Saya. Iya, Marsia. Seperti apa itu kewajiban dan hak di sekolah itu? Kewajibannya kita di sekolah itu mengerjakan tugas. Terus haknya kita itu hak untuk hak untuk belajar. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Marsia. Nah, adapun kita mempelajari hak dan kewajiban kita di rumah atau di sekolah, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita di rumah dan di sekolah, dan kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya punya gambar di sini. Gambar saya ini tentang hak dan kewajiban. Siapa yang tahu gambar ini hak kewajiban di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Iya, betul, di sekolah. Ih, pintar-pintar ya adik-adik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan arti hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Nah, pembelajaran kita pada hari ini itu lebih berdiskusi atau berkelompok. Nah, di sini saya memiliki video pembelajaran tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah dan di rumah. Jadi adik-adik mohon disimak baik-baik video pembelajarannya ya. Iya Pak.
Oke, demikianlah tadi video pembelajaran yang saya tampilkan. Bagaimana videonya, menarik atau tidak? Menarik, Pak. Tepuk kita semua. Oke, untuk memahami, apakah adik memahami tentang video pembelajaran tadi di sini? Saya memiliki pertanyaan tentang video pembelajaran tadi. Silakan dicatat. Pertanyaan pertama. Sudah? Apa saja hak kita di rumah dalam video pembelajaran tersebut? Yang kedua, apa saja kewajiban kita di lingkungan sekolah dalam video pembelajaran tersebut? Hak kewajiban kita di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana jika hak dan kewajiban itu diabaikan? Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, nah sebelum dijawab, di sini saya akan membagi adik-adik menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Jadi di sini kelompok 1, berarti kelompok 1 Megaria, Inur, sama Anggun. Kelompok 2 yakni Hikmawati, Awan sama Enggang, dan kelompok 3 Aprion, Hidayat sama Lami. Oke, silahkan diskusikan pertanyaan yang saya berikan tersebut. Saya kasih waktu selama 3 detik. 3 menit. 3 menit, maaf. Aduh, jangan terlalu lama Pak. Cepat dulu. Cepat. Jadi masing-masing jawab pertanyaannya itu satu jawaban ya adik-adik ya. Haknya 1, kewajibannya 1. Iya. Bagaimana kelompok yang lainnya? Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Kewajiban. Bagaimana hak dan kewajiban itu diabaikan? Sudah selesai? Oke. Bagaimana, sudah selesai? Oke, jadi di sini saya akan menunjuk satu kelompok saja yang mewakili beberapa kelompok yang lain. Jadi saya tunjuk kelompok 1 yang maju. Kelompok 1. Kelompok 1 maju. Kelompok 1. Dipresentasikan di tempat duduknya saja. Satu. Oke, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Berdiri, berdiri.
Satu, apa saja hak kita di rumah? Jawabannya mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Oke. Terus yang pertanyaan kedua, apa saja hak kewajiban di sekolah, yaitu menghormati guru. Dan bagaimana jika hak diabaikan, yaitu rasa tidak aman dan tidak percaya diri. Dan bagaimana jika kewajiban diabaikan, maka lingkungan belajar tidak kondusif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, apa yang disebutkan kelompok 1 tadi merupakan hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah dan di rumah. Tetapi kita juga tidak berpatokan di lingkungan rumah saja dan di sekolah, kita juga mempunyai hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat dan di lingkungan negara juga. Tetapi fokus pembelajaran hari ini yaitu hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan di rumah. Nah, supaya menambah pemahaman adik-adik tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah dan di rumah, di sini saya memiliki bahan bacaan tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan di rumah. Silahkan dibaca dan dipahami dengan seksama ya adik-adik. Baik. Satu, kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih Pak. Saya kasih waktu selama 5 menit untuk membaca dan memahaminya. Jangan ribut, silahkan dibaca dengan baik-baik ya. Bagaimana, sudah selesai? Sedikit lagi Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini saya memiliki LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD? Jadi LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok dan setelah diselesaikan akan dilakukan presentasi ke depan masing-masing perwakilan kelompok. Baik, Pak. Saya bagikan ya adik-adik. Iya, Pak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi silahkan disimak, silahkan dibaca dan dijawab dengan benar semua. Bagaimana? Apa saja hak sebagai peserta didik? Nama orang. Kan di sini ada. Baca dulu teksnya di sini. Oh ya. Kelompok 2 bagaimana? Mas cari, Pak. Kerjakan. Kan memang
bagaimana kelompok 2? Jadi dijawab saja di sini. Ini nah, di sini. Jika kan tadi di bahan bakunya ada, jadi tinggal kalian tuliskan saja di sini. Hak peserta didik di sekolah. Kewajiban juga. Pak Guru. Iya. Apa? Satu hak apa, dua hak apa? Iya. Anu nih. Jadi apa hak peserta didik? Iya. Hak di sekolah ya. Tidak begitu juga. Waktunya tinggal 2 menit ya adik-adik. Bagaimana, sudah selesai? Belum, Pak. Sedikit lagi. Apa itu? Kewajiban sendiri yang belum ia laksanakan. Baca. Tugas sendiri misalkan terlambat, saya minta terlambat. Kesempatan. Sudah? Oh, sudah. Satu lagi. Yang ketiga, maka pernyataan itu benar. Ada pernyataannya di sini. Santai di sekolah. Iya. Benar, iya. Sudah? Ya, alasan. Oke, bagaimana, sudah selesai semuanya? Belum? Berapa kan alasan? Sudah? Sudah, berapa? Ada lagi nomor berikutnya?
bagaimana? Sudah selesai adik-adik? Sudah. Oke, nah sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok siapa yang berani tampil untuk pertama? Saya Pak. Saya. Kelompok tiga, kelompok tiga. Silakan. Dikasih besar suaranya ya. Bapak. Ya, Pak. Soalnya nomor 1, apa saja hak Fikri sebagai peserta didik? Jawabannya itu hak untuk belajar, Pak. Oke. Kedua, Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, Pak, hak untuk mendapatkan kesehatan. empat, kedua, Jawaban nomor 3, Pak. berdua. Maaf, Pak, jawaban nomor 2. Apa saja kewajiban Fikri yang belum ia laksanakan? 1, Pak, yaitu tidak mengerjakan tugas, Pak. Karena dia malah bermain dan mengganggu temannya. Yang kedua, sering datang terlambat. Terlambat terus dia Pak sekolah. Nomor ketiga, menurut kelompok, apakah pernyataan Fikri itu benar? Salah, Pak. Karena si Fikri ini Pak sering mengganggu temannya dan datang terlambat. Itu tidak mencerminkan kita sebagai peserta didik, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kelompok Satu. Oke, maju. Lanjut. Nomor 1. Apa saja hak Fikri sebagai peserta didik? Yang pertama, hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Hak yang kedua, hak untuk bertanya kepada guru dan hak mendapatkan pelajaran. Nomor 2, apa saja kewajiban Fikri yang belum ia laksanakan? Yang pertama, tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Dan yang ketiga, tidak menjaga ketenangan dalam belajar. Nomor 3, menurut kelompokmu, apakah pernyataan Fikri itu benar? Jelaskan alasanmu. Menurut kelompok kami, pernyataan Fikri itu tidak benar karena sekolah adalah tempat untuk belajar dan bermain dan waktu bermain dan bersantai ada waktunya pada saat jam istirahat. Oke, tepuk Terima tangan. kasih. Selanjutnya kelompok dua. Lanjut, bacakan. Apa saja hak Fikri sebagai peserta didik? Yang ribut adik-adik. Ya, Pak. Yang pertama, hak mendapatkan nilai. Yang kedua, hak mendapatkan pelajaran. Yang ketiga, hak bertanya kepada guru. Soal nomor 2, apa saja kewajiban Fikri yang belum ia laksanakan? Yang pertama, dia sering datang terlambat ke sekolah. Dan yang kedua, dia tidak mengerjakan tugas sekolah. Soal nomor 3, menurut kelompokku, apakah pernyataan Fikri itu benar? Dan jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, benar. Karena siswa juga mempunyai hak untuk bermain. Tepuk tangan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah senantiasa mengikuti proses belajar mengajar hari ini dan juga mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik. Oke, jadi kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah dan di rumah. Jadi dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, saya harap adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan keluarga dan khususnya dalam lingkungan sekolah dan rumah. Oke, tepuk tangan kita semua. Wah, hebat sekali ya kalian. Tugas-tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Nah, apakah kalian sudah memahami apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah dan di rumah? Sudah, Bu. Nah, tepuk tangan.
kita misal kalian tidak belajar untuk persiapan minggu depan, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam belajar dan tidak akan menikmati hak kalian dalam memahami pembelajaran dengan baik. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara beriringan. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, kumpulkan buku dan alat tulis kalian, serta rapikan meja dan kursinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak hal tentang hak dan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.